Keajaiban apa sih yang udah lo rasain selama kurang lebih 2 tahun ini? Selamat datang di Cerita Sebelum Tidur by Citayam The Series. Jangan lupa di subscribe. Kita flashback ke sekitar 2 tahun yang lalu, awal dari tahun 2020. Kita semua orang di dunia ini pasti gak akan nyangka bahwa kita akan mengalami yang namanya pandemi. Dimana sebelumnya kita yang bebas, kemana aja, mau main, mau jalan, mau ngapain gitu, kayak tiba-tiba harus dikurung oleh keadaan. Ya semuanya demi virus itu agar tidak menyebar, tapi faktanya ya virus itu tetap menyebar ke seluruh dunia. Ya semuanya lockdown, semuanya dikunci, semuanya aktivitasnya dibatasi. Mungkin gue, lo, dan kita semua merasakan hal yang sama. Mungkin bagi kita yang udah kerja dan sebagainya, ketar-ketir gitu kan ya. Ketar-ketir nasibnya bakal seperti apa gitu kan ya. Sama apa yang gue rasakan waktu itu. Jadi awal pandemi, tempat gue kerja awalnya baik-baik saja. Terus tiba-tiba ada pemutusan hubungan kerja atau PHK, tapi dimulai dari tingkat driver. Jadi kan perusahaan media, dan ada driver lah banyak untuk mengakomodir peliputan gitu kan, driver peliputan media gitu kan, peliputan berita gitu kan lah ya. Dimulai dari situ. Belum terdengar kabar, maksudnya kalau driver ini emang dari pihak ketiga, tapi kalau kita karyawan itu ya emang langsung kontrak dengan perusahaan tersebut. Nah, belum ada isu untuk bahwa karyawan bakal di PHK gitu kan, atau dikurangi, istilahnya seperti itu. Pada suatu hari setelah sebagian driver ini dikurangi, waktu itu tiba-tiba saya dipanggil sama HRD dan telepon, WhatsApp dulu, di WhatsApp untuk menghadap HRD. Nah, waktu itu emang gue gak curiga apa-apa karena waktu itu gue baru 10 bulan kerja gitu kan. Gue baru 10 bulan kerja, which is dimana tinggal 2 bulan lagi gue setahun. Nah biasanya kan kalau setahun itu ada opsi mau kita dilanjut atau jadi karyawan tetap, atau kita tidak dilanjut sama sekali. Nah gue gak berpikir apa-apa karena gue cuma berpikir itu paling ya gue antara diminta lanjut atau diminta enggak gitu kan, diminta untuk mengakhiri nanti setelah 1 tahun. Waktu itu ya udah gue nyantai, terus gue datang ke HRD, itu masih pandemi awal-awal ya, masih ketat-ketat banget. Terus ternyata waktu dipanggil HRD, gue termasuk orang yang dalam daftar berapa puluh orang calon karyawan, karena kebanyakan ini yang di PHK adalah yang kontrak, yang masih kontrak gitu kan, yang belum karyawan tetap. Nah gue termasuk salah satunya gitu kan. Waktu itu gue nggak mikir apa-apa sih gitu kan. Maksudnya tuh kayak ketika disodorkan untuk tanda tangan, karena gini, jadi waktu di kontrak itu kan ada istilahnya namanya perusahaan berhak meng-cut gitu kan kalau ada insiden misalnya kayak pandemi atau bencana dan sebagainya tanpa memberikan pesangon misalnya kayak gitu. Ada kontraknya berbunyi seperti itu. Nah terus ya udah waktu itu gue kayak cuma berpikir ya udah sih, mungkin rezeki gue di sini di media ini cuma sampai 10 bulan. Terus pasti Allah akan ngasih tempat terbaik atau akan ngasih tempat menggantinya lah gitu kan. Allah pasti akan menggantinya buat gue. Waktu itu gue langsung berpikiran kayak gitu, makanya terus langsung gue tanda tangani. Terus akhirnya soal terkait gue dipanggil HRD itu kedengeran sama atasan gue, produser gue. Terus gue ditanya, kenapa kemarin waktu dipanggil HRD kenapa nggak ngomong dulu nih sama produser ini, karena mereka yang kerja sama gue nih gitu. Terus karena mereka akan berusaha mempertahankan gue, produser itu bilangnya seperti itu, produser dan 1 eksekutif produser. Cuma kan karena emang gue nggak bilang dan karena gue udah
tanda tangan ya udah gitu ya, nggak bisa ditolong istilahnya kayak gitu ya udah. Dan sebenarnya gue waktu itu juga nggak mikir apa-apa sih, maksudnya kayak ya udah gitu loh, karena gue berpikirnya tadi rezeki gue di sini di media ini cuma sampai 10 bulan, ya udah pasti Allah akan kasih ganti yang lebih lagi dari ini gitu. Cuma itu keyakinan gue waktu itu gitu kan ya. Cuma kan yang gue sayangkan adalah kan sebenarnya kayak gue tuh tinggal 2 bulan lagi setahun, kenapa nggak ya digenepin aja deh sampai setahun gitu kan ya. Biar pengalaman gue tuh setahun gitu kan. Tapi ya udahlah. Tapi gue juga sebenarnya makasih banget, maksudnya kayak perusahaan ini masih baik banget karena emang gue dilepasnya setelah Idul Fitri, jadi gue masih dapat THR, terus 1 bulan gue masih dikasih free, jadi gue nggak kerja nggak apa-apa, tapi masih digaji 1 bulan itu. Jadi begitulah alhamdulillahnya gitu. Jadi kayak oke, 1 bulan masih ini. Nah ternyata pandemi panjang ya, kita nggak menduga bakal sepanjang ini gitu ya. Ya sekarang sih emang udah lebih sedikit longgar gitu, tapi ya tetap kita masih menggunakan masker dan lain sebagainya. Gue juga nggak berpikir apa-apa, nggak nyangka bakal sepanjang ini pandemi, pasti teman-teman juga. Dan untungnya gini, gue itu ada bukan side job saya. Jadi ketika gue bekerja, gue tuh punya YouTube waktu itu, dan sekarang YouTube-nya juga masih ada. Nah jadi ketika itu YouTube itu udah jalan, maksudnya gue udah dapat penghasilan dari YouTube meskipun pendapatannya belum tinggi gitu ya, masih kecil-kecil gitulah ya buat tambah-tambahan waktu itu. Nah terus jadinya ketika pandemi itu akhirnya gue menyibukkan diri untuk menghandle YouTube gue. Tapi kan karena pandemi juga akses kita juga sebenarnya terbatas gitu kan, apalagi konten gue terkait urban, perkotaan, kayak jalan-jalan gitu loh, harus bikin konten di luar gitu, nggak bisa di dalam karena konsepnya emang jalan-jalan. Intinya gue tetap ngonten gitu kan ya, dengan kondisi terbatas dan lain sebagainya, maksudnya karena emang ada PPKM dan lain sebagainya. Terus nah waktu itu awal-awal juga gue ngerasa pendapatan gue juga masih dikit gitu, jadi kayak bener-bener aduh masya Allah banget gitu. Nah tapi alhamdulillah jadi tuh apa ya, Allah itu tuh kayak kan Allah tuh pernah bilang kayak dalam firman-Nya bahwa Allah tuh akan memberi kecukupan gitu kan. Nah akhirnya alhamdulillahnya gaji dari YouTube gue ada sedikit kenaikan, jadi paling nggak minimal banget buat gue bertahan hidup di Jakarta, karena ya waktu itu juga kita nggak akan bisa pulang kampung dan lain sebagainya. Bener nggak sih? Bener. Jadi kayak ya udah, yang penting gue bisa bertahan hidup lah di Jakarta. Nah pendapatan gue segitulah, jadi kayak buat bertahan hidup itu udah nipis gitu, udah pas-pas. Maksudnya biasanya gue bisa nabung, nah ini benar-benar gue nggak bisa nabung sama sekali. Ini benar-benar gue nggak bisa nabung. Jadi emang buat hidup sebulan aja gitu. Terus ya itu akhirnya jalan berapa bulan dan lain sebagainya. Ya itu akhirnya gue menunggu sampai titik temu di mana YouTube gue pendapatannya mulai merangkak naik, subscriber gue juga mulai merangkak naik, di mana pendapatan YouTube gue waktu itu bisa 2 kali dari gaji gue di sebelumnya di media sebelum itu. Jadi gue bersyukur banget. Itu hal yang apa ya, sebuah keyakinan, keajaiban menurut gue, di mana sebenarnya apapun yang terjadi di hidup kita itu ya kita semua akan baik-baik aja gitu loh. Kita itu kan hidup di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi ketika hal yang kita sangka itu adalah hal buruk terjadi di kehidupan kita, ya woles aja gitu. Yakin aja sebenarnya yang di atas sana itu sedang mempersiapkan skenario itu untuk kita gitu loh. Kita akan tetap dijaga gitu loh. Kita akan tetap dipenuhi kebutuhan kita, karena ingat ya, apa yang kita butuhkan itu tuh ya apa yang diberikan oleh Allah tuh ya sebenarnya udah cukup untuk kalau untuk hidup tuh ya akan cukup gitu loh. Ya kitanya aja kadang yang nafsu untuk selalu pengennya lebih dan lebih gitu. Nah makanya ya kadang gue melihat ketika pandemi yang di PHK, ya sebenarnya yang di PHK bukan cuma gue, tapi
kita semua, bukan kita semua, maksudnya banyak orang yang mengalami hal yang sama, dan gue salut sampai mereka yang kuat-kuat gitu yang sampai sekarang nggak ngeluh gitu. Justru gue juga melihat sisi positifnya adalah justru ketika kita kena PHK harusnya bisa menjadi jalan kita untuk membuka pintu rezeki yang lain. Karena di berita-berita kita lihat banyak misal pramugari kena PHK, dia bikin usaha lain gitu loh. Justru lebih sama apa yang gue rasakan ketika gue berusaha di bidang gue yang sama, ternyata gue bisa gitu loh, gue bisa malah justru gue membangun media gue sendiri gitu. Sebelumnya gue membangun media orang lain, nah sekarang ini gue membangun media untuk diri gue sendiri, dan ini jadi pengalaman hidup juga buat gue gitu. Ya itulah pokoknya soal lo akan baik-baik aja, semua akan hidup dalam jaminan. Dan itu tadi yang gue bilang di awal soal keyakinan bahwa Allah pasti akan ganti yang lebih baik. Ya itu tadi dari yang berapa, terus akhirnya gue dapat beberapa kali dari YouTube itu 2 kali lipat dari gaji kantor gue gitu. Ya lumayan lah, beberapa kali, sempat setahun tuh berapa kali gitu, banyak gitu loh. Ini kita nggak ngomongin nominal, tapi kita ngomongin soal keajaiban, soal soal ya sebenarnya semua itu kan diganti. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi lelah, capek, hidupnya kok gini gitu, ada ujian, tenang. Yakin semua kita dalam jaminannya. Ya nggak ada yang bisa kita mintain tolong selain yang di atas. Jadi ya pasrah tapi tetap berusaha, bekerja, menjalankan apa yang pengen kita jalankan gitu. Minta bantuan sama Allah Subhanahu wa taala, karena ya dia yang menggerakkan semuanya, semesta untuk mendukung kita gitu. Nah terus kemarin ya, kenapa gue akhirnya cerita ini, karena kemarin gue juga sebenarnya sempat akan ikut sedih sih, karena kalau teman-teman kalau lihat salah satu konten kreator namanya Aldi yang dari Aceh yang disabilitas, dia kan juga ditinggal meninggal oleh ibunya. Pastinya orang tuanya khawatir kan, misalnya gini, kemarin waktu gue lihat di salah satu stasiun TV, intinya kan kayak orang tuanya pasti akan khawatir kalau misalnya meninggal, nanti siapa yang akan jagain si Aldi ini, karena kan si Aldi ini kan disabilitas dan sebagainya. Ternyata itu tadi Allah lah yang akan menjaga. Nah ya alhamdulillah Aldi ini bisa menunjukkan dirinya gitu loh, bisa mandiri, terus bisa banyak orang-orang baik yang ngebantu dia. Yaitu kayak sebenarnya kita tuh nggak pernah dibiarkan kok, maksudnya kayak kita tuh nggak pernah dibiarkan diuji, kita tuh nggak pernah dibiarkan dalam kesendirian. Pasti semua akan ada hikmahnya, ada waktunya, ada gantinya. Jadi yang jelas kita harus tetap sabar. Gue gimana ya, gue ngomongnya karena gue pernah ngalamin, jadi kayaknya enteng aja gitu. Tapi ketika menjalani, ya yang menjalani gue tahu pasti berat. Tapi ya itu tadi, pasti people. Jadi sobat Citayam The Series, bahwa hidup ini adalah jaminan Allah. Jadi jangan pernah khawatir. Nah, buat teman-teman, apa keajaiban yang di hidup teman-teman selama pandemi ini? Misalnya setelah di PHK justru menemukan sesuatu di dalam diri teman-teman yang akhirnya tereksplor gitu kan, maksudnya bisa dikembangkan gitu kan. Jadi nggak mengandalkan diri sebagai karyawan terus misalnya kayak gitu, tapi kita malah justru bisa berdampak di masyarakat misalnya kayak gitu. Boleh diceritakan, kita sharing-sharing. Nah pastinya kita akan sambung-sambung lagi cerita-cerita lainnya. Buat teman-teman yang punya cerita pengalaman lainnya, boleh banget kirim ceritanya di email citayamseries@gmail.com, pokoknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Pastinya jangan lupa subscribe. Boleh cerita apa aja, cerita pengalaman hidup, kisah cinta, kisah sedih, kisah mengharukan, kisah membanggakan, boleh yang bisa menjadi inspirasi buat yang lainnya. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum.